Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Aisyah Nurhayati untuk mempresentasikan manusia di era globalisasi. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Siti Aisyah. Monggo, Bu. Ya, Bu, sebentar. Sebentar. Oke. Ya. Pas berarti aku. Ya. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu semua. Kurang seru. Ya, maaf nih, lagi cek. Ya, sudah? Halo? Ya. Bu, silakan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan menuju sore kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pada kesempatan sore hari ini, siang menuju sore hari ini, saya akan memaparkan atau saya akan bersama-sama kita melakukan diskusi tentang manusia di era globalisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa globalisasi sering disebut sebagai fenomena dunia yang berwajah banyak, gitu ya. Kenapa banyak? Karena sebenarnya sebuah negara itu adalah satu. Namun ketika kita berada di era milenial saat ini, semua berkembang dengan cepat. Nah, seolah-olah dunia semakin berwajah banyak. Kita tidak pernah tahu atau kita tidak akan tahu kita berada di mana. Karena banyak jalan, banyak celah untuk kita menuju ke negara lain. Nah, oke. Sebenarnya untuk membahas manusia di era globalisasi, kita akan bahas dulu apa sih globalisasi itu. Kalau manusia, kita semua manusia. Kalau kita masih dikasih fisik, dikasih jiwa, berarti kita masih menjadi seorang manusia. Kalau kita hanya punya fisik saja, nanti bukan manusia lagi, tapi sudah jasad ya. Nah, kalau cuma jiwa saja, nanti kita juga bukan manusia, tapi sudah menjadi roh gitu ya. Nah, makanya untuk manusia sendiri harus ada jiwa dan raga. Nah, manusia sendiri sebenarnya di era globalisasi adalah manusia yang dibutuhkan, benar-benar manusia yang sadar akan kehidupan dia saat ini. Seandainya cuma ada jiwa dan raga saja, juga bisa jadi bukan manusia di era globalisasi, tapi hanya mungkin manusia yang jalan di jalanan itu yang bisa tertawa-tawa sendiri atau orang gila namanya. Nah, yang dibutuhkan di era globalisasi adalah manusia yang benar-benar punya jiwa dan raga yang sehat segalanya. Nah, itu manusia di era globalisasi. Nah, untuk globalisasi sendiri, sebenarnya apa sih globalisasi sendiri? Globalisasi itu sebenarnya sebuah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Apa artinya? Tadi pertama saya juga sudah memberikan suatu pemaparan bahwa sebenarnya sebuah negara itu adalah satu. Tapi ketika kita sudah berada di ruang milenial saat ini, seolah-olah negara itu tidak ada batasnya. Kita masuk ke dalam ruang lingkup yang sudah skupnya dunia. Nah, globalisasi sendiri berasal dari kata global sebenarnya. Seperti yang
Bapak Ibu ketahui bahwa global itu sebenarnya tiruan dunia. Nah, seolah-olah negara yang tadinya satu seolah-olah menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, seperti global ya. Global adalah tiruan bumi tadi. Nah, bagaimana kita bisa menuju ke masuk ke ruang lingkup dunia? Nah, cara yang paling mudah adalah dengan saat ini munculnya internet, internet di dunia maya ya, di dunia maya. Nah, internet sekarang sudah merupakan suatu kebutuhan bagi manusia tadi, yang manusia di era globalisasi ya, manusia yang sehat, manusia yang waras ya, manusia yang hebat, manusia yang modern. Nah, tanpa menggunakan internet, manusia saat ini mungkin menjadi orang yang tadi di luar manusia di era globalisasi, atau disebut orang yang mungkin termasuk orang-orang yang tidak punya jiwa dan raga yang sehat gitu ya. Nah, tapi untuk manusia di era globalisasi adalah internet merupakan suatu kebutuhan, karena segala hal nanti bisa kita bisa masuk ke ruang lingkup dunia dengan menggunakan internet lagi. Nah, sebenarnya untuk kembali ke globalisasi, sebenarnya globalisasi sendiri ya sering diidentikan dengan internasionalisasi atau liberalisasi atau universalisasi atau westernisasi, dan bisa juga deteritorialisasi. Nah, sebenarnya apa sih globalisasi yang diidentikan dengan beberapa istilah tadi? Nah, untuk yang internasionalisasi itu adalah sebuah arti hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Artinya begini, globalisasi bisa diidentikan dengan bahwa hubungan antar negara itu nanti semakin meluas melalui jalur perdagangan dan penanaman modal. Nah, zaman dulu yang namanya perdagangan itu hanya bisa dilakukan antara penjual dan pembeli, itu saja harus saling ketemu. Berarti jarak mereka harus dekat. Nah, untuk saat ini menggunakan internet tadi sebuah kebutuhan bahwa arus perdagangan antar penjual dan pembeli nggak perlu ketemu lagi. Nah, hanya dengan sekali klik saja pedagang dan pembeli, meskipun dia memiliki jarak yang jauh antar negara, itu bisa saling melakukan transaksi perdagangan. Ini sebuah contoh ya apa yang dimaksud dengan internalisasi yang diidentikan dengan globalisasi. Dan juga penanaman modal, juga dulu namanya penanaman modal pun juga antar pengusaha harus saling ketemu. Tapi sekarang kita tahu bahwa yang namanya globalisasi, penanaman modal itu bisa melalui banyak cara, salah satunya juga menggunakan internet tadi. Meskipun lintas batas antar negara sangat jauh pun, dalam 1 detik bisa terjadi transaksi penanaman modal. Nah, itu tadi yang disebut dengan internasionalisasi yang diidentikan dengan globalisasi. Nah, berikutnya yang hampir sama atau identik dengan globalisasi yaitu liberalisasi. Nah, apa sih liberalisasi? Liberalisasi adalah pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara. Artinya bahwa dengan adanya kembali ke internet tadi, globalisasi di sini ya yang disebut dengan liberalisasi, bahwa dulu batas antar negara dulu benar-benar sangat ketat ya, legal, dan sulit untuk seseorang untuk menerobos masuk dari suatu negara ke negara lain. Tapi dengan adanya globalisasi di era globalisasi saat ini, atau tadi yang diidentikan dengan liberalisasi, pemerintah mulai mengurangi pembatasan-pembatasan atau lebih fleksibel ya dalam hubungan antar negara. Bahkan ada pencabutan juga izin-izin pemerintah agar hubungan antar negara itu semakin dimudahkan. Misalnya dengan batasan keluar masuknya mata uang. Nah, misalnya izin suatu negara atau
imigran ya, dulu yang namanya izin itu luar biasa ketat ya, harus izin sana kemari sampai tingkat pusat. Tapi untuk sekarang lebih dimudahkan, apalagi izin-izin sekarang bisa secara online dilakukan. Nah, ini mempercepat proses hubungan antar negara di era globalisasi yang identik dengan kata tadi liberalisasi. Kemudian antar manusia itu sekarang sudah semakin diberi kebebasan untuk melakukan hubungan satu dengan yang lain. Kemudian yang identik lagi dengan globalisasi adalah westernisasi. Nah, apa itu westernisasi? Westernisasi adalah ragam hidup model budaya Barat atau Amerika. Artinya bahwa manusia kita yang apalagi manusia Indonesia ya, yang berada di wilayah timur belahan dunia, itu seolah-olah ragam hidupnya itu selalu mencoba menyamai model budaya Barat atau orang-orang Eropa atau orang Amerika ya. Jadi misalnya nih di sini munculnya gaya hidup global seperti makanan, pakaian, musik. Nah, westernisasi misalnya makanan. Nah, orang Indonesia zaman dulu itu gemar makanan pokoknya adalah nasi. Nah, tetapi orang Eropa yang dulu pernah menjajah kita, orang Belanda, ya, Spanyol, itu karena mereka suka roti. Akhirnya orang Indonesia itu juga sekarang kecenderungan makanan pokok tidak hanya nasi tapi juga senang makan roti. Nah, ini kecenderungan makan roti seperti anak-anak zaman sekarang nih, manusia zaman sekarang ya, katanya manusia milenial nih. Gaya hidup mereka, gaya hidup global tentang makanan misalnya, dikasih makan nasi anak-anak sudah nggak mau, aku mintanya pizza, aku mintanya hamburger. Nah, itu sudah termasuk gaya hidup global sebenarnya. Sudah ini yang disebut dengan contoh westernisasi tadi, ya, karena meniru orang-orang gaya hidup Barat. Itu, ini makanan. Maaf. Kemudian westernisasi misalnya lagi lauk ya, makanan lauk saja. Dulu manusia zaman dulu sebelum era globalisasi, sing penting makan kenyang. Dikasih makan tempe sudah alhamdulillah seneng gitu ya. Sing penting perut keisi, makanan enak gitu. Tapi anak zaman sekarang, aku mau mintanya Kentucky. Wah, Kentucky itu kan sebenarnya bukan asli Indonesia ya. Itu makanan dari luar negeri, California Fried Chicken. Nah, itu yang pertama kali, Kentucky Fried Chicken. Itu kan bukan asli Indonesia. Nah, tapi kemudian anak zaman sekarang disuruh makan tempe, ada Kentucky. Nah, pasti milih Kentucky. Nah, sebenarnya ini sudah suatu gaya hidup global nih. Nah, manusia di era globalisasi ini sudah, mereka lebih senang meniru gaya-gaya tadi yang disebut dengan westernisasi ini. Jadi lebih suka makanan ke situ. Nah, dan masih banyak lagi yang lain tentang makanan. Kemudian misalnya munculnya gaya hidup pakaian. Nah, misalnya gaya hidup berpakaian. Kita orang Indonesia itu lebih cenderung menggunakan pakaiannya adalah kebaya. Zaman dulu Indonesia mempunyai pakaian tradisional kebaya, tetapi untuk zaman sekarang, apalagi kita Indonesia lebih banyak adalah Muslim, itu sebenarnya kita lebih mengadopsi ke daerah Timur Tengah, budaya Timur Tengah, yaitu pakaian muslimah ya, yang berhijab, bertutup gitu ya. Ini sebenarnya juga merupakan sebuah contoh bahwa di Indonesia sudah muncul gaya hidup global, ya, atau tadi yang diidentikan dengan westernisasi tadi, yaitu ragam budaya Barat tadi ya, karena kita mengadopsi orang Timur Tengah. Selain juga kesadaran tentang agama juga semakin tinggi ya sebenarnya, tapi sebenarnya ini suatu kecenderungan bahwa manusia itu sudah berada di era globalisasi gitu, pakaian. Apalagi untuk anak-anak yang masih gaul ya, anak-anak gaul zaman sekarang nih, tidak hanya yang berhijab ya, tapi juga gaya pakaian sekarang luar biasa, perkembangan cepat sekali ya, apalagi orang-orang Amerika, wah, dengan gaya pakaian yang
celana bele lah, yang dulu cutbray ganti pensil lah gitu ya, celana pensil itu selalu berkembang cepat. Nah, padahal itu bukan budaya Indonesia. Tadi yang saya sebutkan bahwa budaya pakaian Indonesia adalah yang kebaya ya, itu lebih santun untuk orang Indonesia. Tapi pakaiannya seperti itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini sebuah contoh juga bahwa manusia di era globalisasi sudah mengikuti gaya hidup global tentang pakaian. Nah, juga musik. Nah, contoh di gaya hidup musik ya. Gaya hidup musik itu zaman dulu di manusia di era sebelum globalisasi itu kecenderungannya lebih menyukai musik-musik tradisional seperti karawitan, gending-gending Jawa gitu ya. Nah, tapi untuk zaman sekarang itu lebih suka yang jazz, rock ya. Kemudian yang musik-musik India lah, mungkin Timur Tengah. Nah, itu kan juga sebenarnya bukan asli manusia zaman dulu sebelum globalisasi di Indonesia ya. Tapi untuk saat ini kemudian gaya hidup tentang musik pun sudah mengikuti gaya hidup era globalisasi juga. Orang manusia di era globalisasi sudah menimbulkan gaya hidup global tentang musik. Tadi yang disebut dengan westernization tadi mengadopsi orang-orang zaman di negara-negara barat gitu. Nah, ini tadi westernisasi yang identik dengan globalisasi. Nah, berikutnya ada juga yang masih identik dengan globalisasi, yaitu deteritorialisasi. Apa itu? Yaitu suatu perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak berubah. Apa artinya? Nah, tadi yang pertama saya katakan bahwa sebenarnya dulu sebelum era globalisasi sebuah negara itu benar-benar ada batas wilayahnya. Kita hanya bisa berhubungan dengan orang-orang yang dekat saja. Kita memiliki tempat yang hanya bisa dijangkau saja, darat ya, itu saja. Tapi di era globalisasi sekarang itu perubahan geografis sudah cepat terjadi. Artinya hubungan ruang sosialnya, kalau kita pengen ketemu orang, berhubungan dengan orang lain itu kan langsung ketemu langsung secara fisik gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang kita nggak perlulah secara fisik harus ketemu, karena kita bisa melalui misalnya yang sekarang paling mudah kita lakukan, misalnya menggunakan WA. Itu sekarang aja sudah bisa dalam beda tempat dalam satu waktu, meskipun kita jarak jauh pun bisa terjadi hubungan dalam ruang sosial tadi, sehingga sudah seolah-olah tidak ada batasnya lagi. Ini perubahan geografis ya. Jadi nggak perlu kita kalau mau ketemu harus ketemu orangnya, tapi bisa menggunakan tadi kembali ke internet, menggunakan media sosial. Salah satu layanannya itu secara deteritorialisasi, ada sebuah perubahan geografis yang kemudian ruang sosial manusia itu nggak perlu harus berdekatan, tapi berjauhan pun kita bisa saling berhubungan gitu. Nah, apalagi tempat. Nah, tempat juga seolah-olah meskipun kita di sini di Indonesia dan saudara atau teman kita jauh di sana di Eropa, seolah-olah dalam satu tempat. Nah, bukan lagi jarak itu tidak lagi kemudian menjadi sebuah kendala. Nah, tapi tadi kembali lagi ke global, seolah-olah kita tuh dalam sebuah satu genggaman ya, dalam sebuah satu tempat gitu, satu zona, tidak terbataskan lagi. Nah, itu untuk tempat. Nah, apalagi jarak. Nah, jarak juga, tempatnya sudah satu tempat, berarti jarak seolah-olah tidak ada jauh lagi. Nah, jarak sudah sangat dekat. Nah, seperti sekarang lah ya, seperti sekarang kita berada, saya sendiri berada di Purworejo, kebetulan nih moderator Pak Nugroho ya, Pak Nugroho itu berada di Kebumen ya. Alhamdulillah kita bisa berada di satu ruangan, berada di satu tempat ya. Padahal kalau kita pengen jalan kaki sampai Kebumen bisa nanti sampai 2-3 jam ya. Nah, itu kan jarak. Otomatis dengan manusia di era globalisasi sekarang itu berdasarkan istilah tadi
deteritorialisasi, ada perubahan-perubahan geografis, perubahan jarak menjadi sangat dekat, menjadi perubahan tempat yang tadinya tempatnya itu berbeda-beda menjadi satu tempat, dan perubahan dalam ruang sosial yang tadinya harus saling berhubungan secara fisik, kemudian sekarang mau nggak mau ya sudah akan menjadi satu hubungan yang sangat dekat yang seolah-olah tidak ada batasnya lagi. Nah, itulah arti dari globalisasi yang memang membutuhkan sebuah internet menjadi suatu kebutuhan dan menjadi suatu kecenderungan kuat supaya universalisasi dalam sebuah aspek kehidupan akan benar-benar tercipta. Nah, itu kita baru membahas tentang apa sih globalisasi. Nah, kemudian globalisasi sebenarnya juga kita penting untuk mengkolaborasi antara arti kerjasama sendiri dengan kompetisi, karena di era globalisasi yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya, bahwa identik dengan internalisasi, liberalisasi, westernisasi, deteritorialisasi. Nah, itu manusia di era globalisasi wajib melakukan kerjasama. Kita tidak bisa sendiri, sebagai manusia kita tidak bisa berdiri sendiri di dunia ini, tapi kita wajib melakukan kerjasama antar manusia satu dengan manusia yang lain untuk sukses menjadi manusia di era globalisasi, ya. Kerjasama sih sebenarnya asal kita mau bekerja, melakukan suatu kegiatan bersama-sama dengan yang lain. Nah, kembali tadi ke manusia. Kalau manusia waras, sehat, dibutuhkan di era globalisasi, pasti kita akan melakukan suatu tindakan kerja bersama-sama. Karena manusia tidak mungkin bisa tinggal sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, otomatis kita sudah melakukan hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Seperti saat ini juga saya bisa melakukan kegiatan ini karena saya juga bekerja sama dengan yang lain. Tanpa kerjasama yang lain tidak mungkin kegiatan ini akan terjadi. Nah, selain kerjasama, yang penting di era globalisasi lagi adalah kita juga harus melakukan kompetisi. Nah, apa sih kompetisi? Kompetisi adalah persaingan. Nah, persaingan tuh ada dua persaingan sebenarnya, persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Nah, untuk menjadi sebuah manusia di era globalisasi itu yang dipentingkan adalah persaingan yang sehat supaya kita bisa eksis di era globalisasi, karena banyak yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan di era globalisasi, untuk mencapai perubahan-perubahan, untuk mempermudah hidup kita, untuk menjadi lebih nyaman, untuk menjadi lebih enjoy tinggal di era globalisasi. Nah, sebenarnya kalau kita ingin melakukan kerjasama dan akan melakukan kompetisi atau persaingan yang sehat di era globalisasi ini, bagaimana sih yang harus kita lakukan? Ya, adaptasi apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, satu, kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Nah, ini nih, meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, nanti harus bisa kita sebagai guru ya, apalagi kita nih sebagai guru harus tercipta guru-guru yang bermutu. Nah, tadi karena kompetisi itu harus guru bermutu, kerjasama itu harus guru yang bermutu. Artinya tadi manusia yang sehat, yang waras itu guru yang bermutu. Kemudian selain menciptakan guru yang bermutu, nah, guru tadi juga harus bisa menghasilkan murid yang bermutu pula, karena murid nanti akan menjadi manusia-manusia di era globalisasi yang siap menghadapi tantangan, gitu ya. Nah, nih sumber adaptasi yang pertama ya, meningkatkan sumber daya manusia. Itu sebenarnya kembali ke kita ya sebagai manusia sendiri. Sumber daya yang dibutuhkan di era globalisasi, sumber daya yang mau selalu mengikuti perubahan-perubahan zaman. Nah, sebenarnya orang yang bisa mengikuti perubahan zaman itu sebenarnya orang-orang yang disebut dengan manusia modern. Nah,
Manusia modern itu adalah manusia yang tanggap terhadap kehidupan masa kini, bisa menggunakan alat-alat dengan baik. Nah, apalagi alat saat ini harus digunakan adalah alat-alat yang menggunakan IT yang tinggi. Nah, IT tinggi bisa dilakukan kalau manusia itu juga sudah meningkatkan sumber dayanya sendiri. Nah, berarti kita kalau mau tinggal di era globalisasi, manusia sehat yang pengen tinggal di era globalisasi, mau nggak mau kita harus selalu meningkatkan sumber daya manusia. Apa saja itu? Misalnya kita harus meningkatkan tentang otak kita, harus kita kembangkan lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, ya. Biasanya ini ya saya kasih biasanya ada head ya. Head itu otak kita ya, harus kita sehatkan kembali, harus kita kasih nutrisi terus, harus kita kembangkan terus supaya sumber daya manusia akan terus berkembang. Ikuti perubahan zaman yang ada, jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki, tapi terus kita kembangkan, oke? Kemudian hati kita juga harus kita kuatkan juga di era globalisasi. Ini sumber daya manusia yang kedua ya. Ada otak, ada hati, harus kita kuatkan. Jangan sampai kita nanti kalah bersaing tadi kompetisi ya. Tapi hati kita harus tegar, harus kuat, punya rasa percaya diri. Nah, itu manusia modern nih akan meningkatkan sumber dayanya. Kemudian selain otak, selain hati, juga nanti kita butuh action ya, tenaga kita, fisik kita. Fisik kita pun termasuk sumber daya manusia, itu juga harus disehatkan pula. Nah, karena kalau kita tidak sehat, nanti juga untuk menghadapi globalisasi kita lemah. Nanti kita akan kalah bersaing untuk melakukan kerjasama, akhirnya susah, males gitu ya. Nah, ini sumber daya yang harus kita tingkatkan, yaitu otaknya, hatinya, dan fisik kita sendiri. Nah, itu penting untuk kita lakukan. Nah, apabila sumber daya sudah kita persiapkan, nah tadi penyesuaian yang kedua, adaptasi yang kedua, hanya nanti akan kita sebagai seorang guru itu juga akan tercipta guru yang bermutu. Ini menghadapi globalisasi, di era globalisasi. Guru yang selalu mengikuti perkembangan, selalu pengen berubah menjadi manusia modern, otaknya selalu diisi dengan perubahan-perubahan, selalu mengikuti apa yang ada itu diikuti. Apalagi perkembangan perubahan dunia pendidikan saat ini luar biasa cepatnya. Kalau guru bisa mengikuti, kemudian bisa melakukan literasi dengan cerdas, dengan cermat, akan tercipta guru yang bermutu dan terbentuklah manusia di era globalisasi. Nah, apabila guru tadi masih seperti guru zaman dulu, sing penting mulang, sing penting bisa membeli nilai ke anak, lah itu nanti kalah kompetisi ya. Nah, guru zaman sekarang itu wajib melakukan kerjasama, atau saat ini guru sudah difasilitasi dengan adanya MGMP. Itu adalah contoh sebuah kerjasama di era globalisasi. Karena guru tidak mengikuti MGMP, nanti banyak ketinggalan perubahan-perubahan apa yang ada di bidangnya masing-masing. Itu. Nah, guru yang bermutu harus siap bersaing dengan guru-guru yang lain. Nah, apalagi dunia guru saat ini ya. Dunia guru saat ini kita harus melakukan suatu pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu untuk seorang guru saat ini adalah penting. Karena tanpa pengembangan diri tadi yang saya sebutkan lagi, antara otak, hati, kemudian fisik sendiri tidak melakukan pengembangan diri, hanya monoton. Tidak menjadi manusia modern. Nanti untuk tercipta manusia di era globalisasi juga akan lemah. Nah, kalau nanti gurunya sudah lemah, muridnya pun nanti akan juga ikut lemah. Tetapi kalau gurunya sudah mempunyai sumber daya manusia yang sangat kuat, ya insya Allah nanti akan tercipta guru yang bermutu. Nah, ini yang akan diharapkan di manusia di era globalisasi, yaitu sumber dayanya bagus, akan tercipta guru yang bagus. Nah, berikutnya adalah kalau gurunya sudah bagus, otomatis nanti murid pun akan menjadi murid yang bermutu pula.
Murid bermutu sama seperti guru, karena murid zaman sekarang adalah murid-murid yang milenial. Nah, murid-murid di era globalisasi, mereka sudah lebih cepat biasanya dari mengikuti perkembangan IT, ya. Banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan, kadang tidak dari gurunya tapi mungkin malah dari internet, karena mereka sudah tinggal di era globalisasi, dan rata-rata murid zaman sekarang lahir sudah di era globalisasi. Nah, jadi murid itu lebih mudah untuk diajak untuk menjadi manusia di era globalisasi. Nah, apabila gurunya sudah benar-benar memiliki SDM di era globalisasi, nah akan lebih mudah menghasilkan murid bermutu pula. Nah, kemudian untuk menghasilkan manusia di era globalisasi sebenarnya kita memiliki tantangan besar, ya. Apa itu tantangan yang terjadi? Yaitu bahwa kita harus membina watak bangsa, karena memang yang namanya globalisasi tadi, apalagi yang westernisasi, kadang kita selalu mengadopsi dunia barat. Kalau kita tidak memiliki kekuatan watak asli Indonesia, nanti kita hanya akan meniru saja, menjadi generasi peniru, murid yang peniru. Tapi kita harus bisa, nih tantangan besar kita adalah bahwa kita harus bisa membina watak bangsa. Yang pertama ya, membina watak bangsa. Membina watak bangsa di sini berarti adalah tugas utama orang tua nih, khususnya guru. Tadi saya bilang guru harus punya SDM tinggi, harus bisa menjadi guru yang bermutu. Nah, kalau sudah bisa menjadi guru bermutu, berarti akan membina watak bangsa, akan lebih mudah mentransfer ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya, gitu. Nah, watak-watak asli bangsa seperti budaya kita paling banyak adalah suku Jawa. Nah, berarti membina watak bangsa dengan yang lemah lembut, sopan santun itu akan ditanamkan kepada murid-murid kita, supaya meskipun nanti ada kecenderungan globalisasi, itu nanti anak-anak Indonesia tidak akan mudah tergiur begitu saja dengan globalisasi, tapi kita akan siap dengan watak bangsa sendiri, gitu. Indonesia dikenal dengan orang yang ramah, orang yang sopan, orang yang santun, tapi jangan sampai kita ketinggalan di dunia saat ini. Nah, tantangan berikutnya yaitu kita harus selalu menyongsong globalisasi yang ada. Kita tidak bisa kemudian hanya diam saja dengan adanya globalisasi, tapi kita harus bisa selektif, harus bisa memang mengikuti, tapi harus bisa memilih mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima oleh generasi kita, atau sebenarnya yang pertama adalah kita sebagai manusia, sebagai guru utamanya. Nah, tantangan berikutnya adalah kita harus bisa ikut juga membangun peradaban dunia. Nah, kita harus bisa memberikan andil kepada dunia, bahwa dunia itu akan terus berkembang. Nah, dunia itu akan terus menjadi sebuah planet yang modern. Nah, tapi jangan sampai kemudian malah kemudian menghancurkan, tapi dunia akan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk manusia sendiri. Jadi manusia di era globalisasi jangan kemudian kita malah menjadi tertindas oleh globalisasi, tetapi kita akan membangun sebuah peradaban dunia di era globalisasi ini, supaya globalisasi itu benar-benar bermanfaat untuk manusia sendiri. Nah, watak bangsa harus diperbarui. Jadi kita harus selalu eksis ya. Nah, itu tadi yang manusia modern, kita harus eksis mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai kita kemudian malah tertindas oleh perkembangan zaman yang ada. Karena jika kita gagal membangun tantangan besar tadi, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, kalau ketinggalan zaman, sudah perkembangan berikutnya, generasi berikutnya, SDM semakin jelek. Kita tidak akan sukses untuk menjadi manusia di era globalisasi,
Jadi kita harus selalu mengikuti untuk menjadi manusia di era globalisasi, harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya. Kemudian juga jika kita gagal, watak baru yang dikembangkan untuk masa depan nanti juga akan gagal. Nah, karena manusia kita sebagai seorang guru, manusia pertama di era globalisasi harus selalu melakukan suatu perubahan. Ya. Dan ya, kemudian sebagai seorang guru sebenarnya apa sih tindakan kita yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama harus tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. Nah, kita harus selalu mengikuti, tadi saya bilang kita harus peduli dengan kehidupan kita di sekitar kita ya. Nah, kita harus tertarik, kita harus care. Nah, jangan kemudian lueh-lueh lah istilah Jawanya, tapi harus selalu peduli ya. Kemudian juga harus aktif mencari informasi, menyimpannya ya, yang bersifat global. Tadi saya bilang kita headnya harus diisi, otaknya harus selalu mencari, harus bekerja. Dan ini supaya menjadi sumber daya manusia yang baik ya. Kemudian mampu menyeleksi informasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya kita. Nih, kita sebagai seorang guru ya, itu pasti bisa memilihlah mana yang baik, mana yang bisa diterima, dan mana yang tidak baik atau tidak bisa diterima di era globalisasi ini. Nah, ini penting untuk kita lakukan sebagai seorang guru agar nanti dalam mendidik anak bangsa, mewujudkan suatu watak generasi bangsa bisa menjadi bagus lagi di era globalisasi, dan generasi berikutnya yaitu murid bisa menciptakan murid yang bermutu. Nah, maka kemudian dalam berpikir, berucap, bertindak harus mencerminkan suatu kepedulian di lingkungan kita, tidak hanya untuk muridnya tapi juga untuk lingkungan sosial yang lain, juga kepada guru-guru yang lain, juga untuk kepentingan tidak hanya diri sendiri tapi juga untuk kemanfaatannya. Nah, seandainya kita tidak memiliki kesadaran, maka tidak dapat memahami masalah globalisasi ini. Nah, makanya kita sebagai manusia harus, tadi saya bilang, menjadi manusia yang sehat, manusia yang memiliki kesadaran. Kemudian manusia juga harus memiliki wawasan. Tanpa wawasan, nanti kita tidak dapat mempertahankan kehidupan global. Karena wawasan itu penting kita lakukan untuk terus mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan kesehatan otak, kesehatan hati, kesehatan fisik kita sendiri, untuk mempertahankan kehidupan globalisasi berikutnya. Nah, sebagai warga global kita sebagai warga global harus disadari juga bahwa manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, kita tidak boleh egois, tapi kita harus berbagi, tadi melakukan kerjasama. Dan apabila melakukan kompetisi, tapi kompetisilah yang sehat. Juga harus saling menghormati orang lain. Tadi saya bilang kita tidak bisa tinggal sendiri, tapi harus membutuhkan orang lain. Dan dapat menerima kenyataan bahwa bumi ini makin sempit dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi. Nah, disinilah pentingnya kompetisi ya, tapi kompetisi yang sehat tadi. Nah, kemudian untuk siswa sendiri, bagaimana mempersiapkan siswa dengan memiliki pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Nah, siswa diharapkan berpartisipasi aktif, supaya siswa itu tidak diam tapi terus melakukan kegiatan ya, aktif yang positif melakukan kegiatan. Kemudian siswa diharapkan bertanggung jawab ya. Kemudian berpikir global, bertindak global, tapi jangan sampai meninggalkan komunitas lokal yang ada atau budaya lokal yang ada, dengan berlandaskan nasionalisme, yaitu mencintai tanah airnya, mencintai negerinya. Nah, jangan sampai meninggalkan agamanya, kita harus selalu menegakkan agamanya, dan jangan sampai meninggalkan aturan tapi berlandaskan sama aturan atau norma dan nilai budaya yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, sebenarnya globalisasi manusia di era globalisasi memang sangat
perlu ya, wawasan ini memang sangat perlu. Kemudian untuk lebih menguatkan lagi bahwa kita sebagai manusia harusnya sadar bahwa sebagai manusia adalah sebagai anggota masyarakat di dunia. Kita tidak bisa egois tadi, kita harus selalu melakukan kerjasama dengan yang lain. Kemudian menjadi penghuni planet bumi yang kehidupannya tergantung pada planet tersebut. Ya, kita nggak bisa egois, tapi kita harus melakukan save earth ya. Kita harus melakukan memelihara bumi, jangan sampai hanya menghancurkan, tapi malah bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, manusia adalah partisipan dalam masyarakat global. Nah, kita harus bisa berperan aktif, bertanggung jawab, dan selalu mengembangkan diri. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjadi manusia di era globalisasi, jangan sampailah terjadi misalnya kita hanya ikut-ikutan saja di jalur globalisasi, tapi kita malah nanti menjadi tertindas ya, kemudian budaya lokal akan hilang, kita akan kehilangan budaya daerah. Jangan sampai, kita harus punya prinsip. Nah, misalnya banyak tari Bali malah justru ditarikan oleh orang asing, ini berarti kan kita merasa nelongso sebenarnya ya. Kenapa nggak orang Indonesia sendiri yang melakukan ini? Gitu. Ini sebenarnya juga dampak dari adanya globalisasi itu. Nah, oleh karena itu hendaknya lah kita jadilah manusia yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Kalau kita memiliki karakter budaya yang kuat, meskipun ada globalisasi, kita tinggal di era globalisasi, kita akan memiliki prinsip ya. Kita akan memiliki prinsip, kita selalu berubah tapi tidak akan meninggalkan budaya lokal yang ada. Kita menjadi manusia modern di tengah globalisasi, tidak akan meninggalkan budaya-budaya asli daerahnya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus selektif terhadap globalisasi, yaitu tadi yang saya bilang, kita harus bisa memilih mana yang bisa kita terima di era globalisasi dan mana yang tidak bisa kita terima di era globalisasi, akan menguatkan kita menjadi manusia yang siap tinggal di era globalisasi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pemaparan tentang manusia di era globalisasi. Kemudian berikutnya saya serahkan kepada Bapak Nugroho selaku moderator. Kami persilahkan. Ya, ya, terima kasih. Menarik sekali dari presentasi dari Bu Siti Aisyah tentang manusia di era global. Ya, bagaimana kita manusia di global adalah suatu proses masuknya suatu budaya ataupun kebiasaan ataupun apa yang masuk ke lingkup dunia. Kemudian bagaimana dalam era global itu harus ada kerjasama dan kompetisi. Kemudian kita juga harus mensikapinya dengan otak dan hati. Mungkin dari Bapak Guru dan Ibu Guru hebat Jateng dan Deli, ada yang mau bertanya, kami buka untuk session yang pertama. Silakan pada Bapak Ibu yang bertanya bisa langsung pakai mungkin mic ataupun mungkin dengan chat. Silakan Bapak Ibu. Ya. Pak Nugroho. Ya, gimana? Iya. Sambil menunggu mungkin ada yang bertanya ya Pak, kita diskusi juga nih. Pak Nugroho sudah menjadi manusia di era globalisasi belum nih? Sudah di dunia maya. Oh iya. Kita berusaha ya Pak, berusaha nih sama. Ya mungkin ada 3 tantangan tadi. Iya. Boleh kita boleh ikut di arus, tapi jangan sampai hanyut terbang arus, mungkin begitu ya Bu ya. Iya. Monggo Bapak Ibu yang lain atau mungkin Bu Dewi mungkin mau bertanya.
terima kasih. Mungkin satu pertanyaan aja karena mungkin waktunya agak sempit ya Pak Nugroho. Ini saya Oke. mau menanyakan mungkin saya sebagai guru gitu kan di sini, jadi saya harus menangani siswa untuk menghantarkan siswa ke era globalisasi dan entah kedepannya nanti ke era era lagi yang nantinya akan berkembang gitu ya. Apa yang tipsnya apa untuk kami sebagai guru itu untuk bisa menghantarkan siswa itu untuk saat ini? Terima kasih Bu Aisyah. Ya. Halo ya. Ya, langsung aja saya jawab, Ibu. Langsung saja saya jawab ya. Nah, sepengetahuan saya ya, kita kan diskusi aja nih, sama-sama sedang belajar juga menjadi manusia di era globalisasi ya. Bahwa untuk menjadi manusia di era globalisasi, menjadi seorang guru, tadi sebenarnya sudah saya paparkan juga bahwa kita harus bisa selalu menyehatkan, mengolah, yaitu yang pertama otaknya atau head otak lah banyaknya. Itu selalu kita refresh, selalu kita olah ya, supaya terus akan sehat, terus berkembang, terus mengikuti perkembangan di era globalisasi ini. Itu yang pertama. Selalu kita akan selalu ada perubahan, hendaknya kita selalu ikutilah apa perubahan-perubahan itu. Yang kedua, heart ya, hati ya, hati akan sebaiknya selalu kita kuatkan juga, selalu kita isi ya, selalu kita isi. Kita harus memiliki suatu ketegaran hati, kekuatan hati, minimal kemudian akan lari ke percaya diri ya, di era globalisasi. Itu guru yang tidak memiliki percaya diri nanti semakin lemah di era globalisasi. Percaya diri itu perlu diasah, yaitu dengan tadi kita selalu belajar. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman, kita selalu belajar, percaya diri insya Allah akan kita dapatkan pula gitu. Nah, kemudian selain percaya diri, heart ya, hatinya kita olah, selalu kita olah juga. Kemudian kita juga harus mengolah tadi, tipsnya adalah fisik jangan sampai ditinggalkan. Kita selalu belajar, kita selalu memiliki kekuatan percaya diri, tapi kita nanti jarang makan, jarang berolahraga, itu juga akan melemahkan kita sebagai manusia di era globalisasi. Tapi jangan sampai kita disibukkan dengan banyak kegiatan sebagai seorang guru, kemudian tuntutan administrasi yang banyak sekali, kemudian kita lupa makan. Itu berarti nanti aktivitas kita akan menjadi terganggu. Nah, berarti secara fisik ya, itu nanti kita juga harus selalu mengolah jasmani kita. Tips kita harus selalu menjaga kesehatan kita, karena kadang yang namanya guru sekarang ya, memang ada jam datang jam pulang, jam datang jam pagi jam 7 untuk SMA nih, kemudian pulang harus jam setengah 4 atau jam 4 kalau Jumat. Itu kan sudah capek di fisik ya, nanti ditambah lagi mungkin ada lembur-lembur sampai malam. Nah, kalau fisik kita nggak kuat, itu nanti akan melamakan kita. Nah, banyak nanti kemudian sanksi berikutnya yang akan tidak bisa kita ikuti kalau misalnya fisik kita kuat. Jadi tipsnya nih, terima kasih tadi pertanyaannya ya untuk Bu Dewi ya. Tipsnya itu nanti kita harus bisa mengolah otak, kita harus bisa mengolah hati, kita harus bisa mengolah jasmani kita, menyehatkan otak, menyehatkan jasmani dan menyehatkan hati kita. Ya, demikian Ibu yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih. Dewi. Monggo Pak Nugroho sekaligus mungkin memberi kesempatan yang lain juga dilihat waktunya Pak Nugroho. Oh ya, sudah lebih 5 menit ya mungkin. Kalau tidak ada yang lain bisa kita tutup, Bu. Mungkin sebelumnya tapi pada Bu Siti Aisyah. Ya. Mungkin untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi. Oh ya, terima kasih Pak Nugroho. Ya, terima kasih untuk hari ini ya, pemaparan bersama saya dengan judul Manusia di Era Modern. Saya hanya bisa memberikan sedikit tentang bagaimana kita harus menjadi manusia, apalagi kita guru ya, harus supaya bisa survival
atau kita bisa tinggal di era globalisasi, yaitu kita harus tadi satu meningkatkan sumber daya manusia. Nah, untuk menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang baik supaya nanti kita bisa mencetak generasi murid yang baik pula di era globalisasi. Nah, itu yang dipentingkan tadi lagi ya, seperti yang pertanyaan budaya tadi, paling untuk menjadi manusia di era globalisasi itu nanti kita harus bisa bekerja sama, kita harus bisa melakukan kompetisi, tapi jangan sampai kita justru malah menjadi yang tertindas. Nah, tapi kita bisa tinggal atau bisa mengikuti perkembangan globalisasi. Nah, itu saja mungkin Pak Nugroho yang bisa saya sampaikan di siang menuju sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Aisyah. Iya. Mungkin kalau dari awal sampai akhir dalam memandu ada kata yang kurang berkenan, Ya. saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Iya. mungkin bagus saya serahkan pada Bu Dewi sebagai host untuk menutup acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Oke, terima kasih sekali kepada Pak Nugroho yang dari SMK 1 Kebumen, dan juga kepada presenter kita yang luar biasa hari ini, Ibu Siti yang Nurhayati Cetos, benar-benar pakar sosiologi, jadi pengupasannya sangat luar biasa. Bapak Ibu pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, peserta PTI 78.9 yang kami hormati, pada mungkin cukup waktu kami untuk mempresentasikan pada kesempatan hari ini karena waktu yang sangat terbatas. Dari kami, saya sendiri Dewi Rahutami sebagai host, dan juga saya mewakili dari Bapak Nugroho sebagai moderator, dan juga dari Ibu Siti Aisyah sebagai presenter. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi pada kesempatan hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon gantian tak sudah. Lanjut lagi ya. Lagi ya. Ya. Aku tinggal apa? Gantian. Yuk, hostnya lagi, Bu Dewi lagi apa semuanya? Iya, Bu Dewi, aku kedua. materinya. Saya. Lah, hostnya sama lagi. Ini ya semuanya. Hostnya masih Bu Dewi. Nanti Terus? moderatornya Pak siapa tadi? Oh, Bu Ahmad Dewi. Yulianto. Moderatornya ganti, Pak Ahmad Sopo. Aku meneh, gantian kayak gini dengan. Aku ngoceh lagi. Kurang suara. Takon toh, masa ora takon ben aku dawa. Ah. Oh. Yo.